Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Nur Cahyaneng Tias dari kelas 19A6, NIM 1902055246. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria, sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh, menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh. Sistem urinaria terdiri atas satu ginjal, ureter, yang ketiga kantung kemih, yang keempat uretra. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kantung kemih, dan sebuah uretra. Adapun bagian-bagian ginjal, satu korteks, yaitu bagian luar ginjal, yang kedua medula, bagian dalam ginjal, yang ketiga piramid, medula yang berbentuk kerucut, yang keempat kolumna Bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid, yang kelima papillaris berlilit papila dari tiap piramid, yang keenam pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal, yang ketujuh calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan, dan yang kedelapan calyx mayor, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Adapun anatomi dan fisiologi satu ginjal, definisinya sebagai berikut: berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain satu arteri, dua vena renalis, tiga saraf, dan pembuluh getah bening. Adapun fungsi ginjal, sisa organik, yang kedua pengaturan konsentrasi ion penting, yang ketiga pengaturan keseimbangan asam basa dalam tubuh, yang keempat pengaturan produksi eritrosit, yang kelima pengaturan tekanan darah, yang keenam pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, yang ketujuh adalah pengeluaran zat beracun. Adapun lapisan ginjal, setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus yang berwarna ungu tua. Adapun lapisan ginjal terbagi atas satu lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, yang kedua lapisan dalam, yaitu medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal, satu mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dan plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang kemudian, bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit seperti diare muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. A. Bergantung pada apa yang dimakan. B. Campuran yang menghasilkan urin yang bersifat asam. C. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. D. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. 4. Ekskresi sisa hasil metabolisme atau ureum, asam urat, kreatin, zat-zat toksin, obat-obatan, hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia asing. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah, sistem renin, angiotensin, aldosteron, membentuk eritriposis,
mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan eritrosit. Yang keenam, membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol, yaitu vitamin D aktif yang untuk absorpsi ion Si di usus. Yang kemudian, struktur ginjal A. Korteks ginjal atau korteks renalis. Definisinya mengandung jutaan alat penyaring. Yang fungsi utama nefron adalah membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melengkapi glomerulus. Kemudian B. Sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul pelvis renalis. Yang kemudian nefron dibagi menjadi dua, satu nefron kortikalis, yang kedua nefron juxtamedularis. Adapun bagian-bagian nefron, satu glomerulus, dua kapsula Bowman. Nefron membersihkan zat dengan cara satu filtrasi, yaitu 1-2 plasma disaring menjadi membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Kemudian reabsorpsi adalah dalam tubulus yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Yang kemudian sekresi, yaitu zat yang berasal dari plasma diekskresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Yang selanjutnya anatomi dan fisiologi. Nomor 2, ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter dan plexus hypogathricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Yang ketiga, vesika urinaria disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Yang keempat, uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkaran luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,4-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Yang kedua, uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria terbagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang kemudian, proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yang pertama filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Adapun filter glomerulus, proses filtrasi dan dalam glomerulus dipengaruhi beberapa faktor, yaitu tekanan osmotik atau TO, tekanan yang dikeluarkan oleh air atau sebagai pelarut pada membran semipermeable atau membran yang memungkinkan ion atau molekul untuk melewatinya. Yang kedua, reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi dalam tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain adalah glukosa, garam-garam ion anorganik, dan asam amino. Yang ketiga, sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh.
Pembuluh dalam darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion H, K, dan NH3. Adapun peredaran darah ginjal. Ginjal mendapatkan darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Yang kemudian persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis. Di atas ginjal terdapat kelenjar supranaturalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Kemudian ciri-ciri urin yang normal adalah jumlahnya rata-rata 1-2 beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein yang dimakan. Warnanya kuning, orange pucat tanpa endapan. Baunya biasa, tajam, atau kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis berkisar dari 110 sampai 125. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, ureum atau pengurangan protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah sebagai berikut. Air 96%, benda padat 4%, ureum 2%, dan produk metabolik lain 2%. Selanjutnya adalah glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus dan ditandai dengan proteinuria dan hematuria dan berkembang menjadi gagal ginjal. Yang pertama lagi glomerulonefritis akut, yang kedua glomerulonefritis kronis, dan yang kedua sindrom nefrotik, yang ketiga nefritis. Kemudian gagal ginjal, yaitu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produk urin. Adapun penyebabnya adalah kencing, kanker, kista, glomerulus nefritis akut yang berupa kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah, atau kencing darah. Adapun ciri-ciri gagal ginjal: 1. Kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. 2. Rasa gatal yang berlebihan. 3. Tubuh merasa kedinginan. 4. Sesak nafas. 5. Sakit di sekitar daerah pinggang. Selanjutnya 6. Pilonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh Escherichia coli atau paling sering. Yang ketujuh hidronefrosis, pengembungan ginjal atau akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Yang kedelapan batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri atau perdarahan atau penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Yang kesembilan vesicoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral dalam menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Yang kesepuluh kistisis, radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang ke-11 uretritis, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kencing. Yang ke-12 struktur uretra, yaitu penyempitan lumen. Yang kemudian cara pengobatan: hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal, penyesuaian dosis obat-obatan, persiapan terapi pengganti ginjal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.